Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Naila Despita Maharani dan juga ada teman-teman saya yaitu Wina, Jena, Rendra, Salsabila, Sylvia, dan Riko. Kami akan menyelesaikan tugas sejarah kelas 11.5. Berdasarkan sumber Wikipedia, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles adalah seorang negarawan Britania, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Letnan Gubernur Jenderal Bengkulu yang sangat terkenal dikarenakan mampu membawa pendirian Malaysia dan Singapura yang lebih baik, maju, dan modern. Beliau lahir di Port Moran, Jamaika pada 6 Juli 1781. Beliau juga menjabat hanya sebentar dari tahun 1811 sampai 1814. Pasti kalian sangat bertanya-tanya, siapa sih Thomas Stamford Raffles itu? Jadi, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia Timur atau Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili oleh Kongsi Dagang Inggris bernama East Indian Company yang berkedudukan di Kalkuta, India. Sebagai Letnan Gubernur, Raffles bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Inggris di India. Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Hal itu diwujudkannya dalam beberapa kebijakan, antara lain sebagai berikut. 1. Menghapus kerja paksa dan melarang perdagangan budak. 2. Memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. 3. Menghapus pajak hasil bumi atau kontingentin dan sistem penyerahan wajib verfiltre leverante yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. 4. Memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent. Harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan sistem serupa di India. 5. Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Sebelumnya, pada masa VOC dikenal pajak kolektif. Artinya, tiap-tiap desa wajib menyerahkan pajak kepada VOC. Pada masa Raffles, pajak merupakan kewajiban tiap-tiap orang, bukan seluruh desa. 6. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapus. 7. Membagi Pulau Jawa menjadi 6 keresidenan. Sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964. 8. Membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Namun demikian, pelaksanaan sistem sewa tanah ini gagal karena beberapa faktor, yaitu terbentur sistem sosial budaya dan tradisi Jawa, belum adanya kepastian hukum atas tanah, rakyat belum terbiasa menggunakan uang sebagai alat pembayaran pajak, serta singkatnya masa pemerintahan Raffles. Raffles juga memiliki hobi dan bakat pribadi. Ia menyelidiki flora dan fauna Nusantara, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya.
Ia belajar sendiri bahasa Melayu dan meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu yang mengilhami pencariannya akan Borobudur. Hasil penelitiannya itu di Pulau Jawa ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul History of Java atau Sejarah Jawa. Masa kekuatan Raffles relatif singkat dari tahun 1811 sampai 1816. Hal itu terkait kekalahan Napoleon atau Prancis dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813 melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Kekalahan Prancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Kemerdekaan itu membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait berkas-bekas wilayah kekuasaannya, termasuk diantaranya Nusantara. Hal itu terwujud melalui Konvensi London pada tahun 1814. Salah satu sisi penting konvensi ini adalah Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali Bengkulu. Secara resmi, penyerahan wilayah-wilayah tersebut dilaksanakan pada tahun 1816. Demikian informasi seputar Thomas Stamford Raffles. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.